Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong. Biang Kloyong selalu mengucapkan terima kasih atas penonton setia dari channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan usahanya selalu lancar. Oke, kali ini aku bikin konten di rumah aja karena hari ini hari hujan. Konten kali ini aku mau bikin tutorial cara mengatasi bila betis kita terasa sakit, ngilu, dan terasa di betis yang paling belakang itu seperti ada benjolan. Seperti ada benjolan yang terasa sakit kalau kita gerakkan, dan kita juga merasa terganggu apabila kita banyak melakukan aktivitas menggunakan kaki kita, guys ya. Tanpa panjang lebar, Biang Kloyong akan melakukan tutorialnya. Jadi setelah kita selonjorkan, kita tekuk. Nah, kebetulan kaki kanan yang sakit, kita tekuk, guys ya. Kalau lutut yang belakang sakit pasti terasa ngilu di sini, guys ya. Baik di sini ataupun di pangkal paha. Ini terasa sakit. Oke, kita rilekskan. Tangan kiri memegang tangan kiri, tangan kanan kita tekan perlahan-lahan ke bawah gini, guys ya. Perlahan-lahan ke bawah. Ya, kalau kaki yang sebelah kanan atau kaki yang sakit kalau belum bisa menyentuh lantai jangan paksakan. Yang penting kita kasih stretching gitu lah, guys ya, supaya otot-otot yang di paha, terutama yang di pangkal paha sampai di lutut ini bisa agak rileks gitu lah, guys. Oke, kita tekan, ini, guys, supaya ada perenggangan. Misalkan kalau sudah kita bisa kaki kita bisa sejajar dengan lantai, ini kita tekan gini, tangan kita gini, guys ya. Oke, nah ini kalau bisa tangan yang di dekat lutut ini kita pijat-pijat gini, guys ya. Nah, kita pijit kalau bisa sampai sini, guys, sampai pangkal paha. Kita pijit sesuai dengan tekanan. Kalau terasa sakit kita kurangi tekanannya. Kalau memang kita mampu ya enggak apa-apa, kita tambah tekanan, guys ya. Nah, utamanya, guys ya. Kalau ada body lotion atau minyak bisa kita gunakan. Sini, daerah sini terasa sakit biasanya. Oke, setelah kita pijat, guys ya, ini kita luruskan lagi. Habis itu kita coba lagi. Nah, kita ini tangan kalau bisa ya, ini bisa juga kayak gini, bisa untuk meregangkan. Jadi dengan siku, guys ya, dengan siku kita bisa meregangkan otot yang sakit di lutut belakang, guys ya. Tapi kalau bisa, karena kekuatan siku itu juga kuat, jangan terlalu keras.
Oke, sekarang kaki kita selonjorkan lagi. Terus kita bisa juga memijit yang ini guys ya. Betis kita pijit, kita lemaskan. Kalau ada body lotion atau minyak bisa kita oleskan. Kita pijat betis. Sekarang kita melakukan gerakan lagi guys ya. Kalau yang barusan itu kan kita melakukan peregangan dan relaksasi untuk betis dan paha bagian dalam. Sekarang kita melakukan peregangan dan massage untuk betis dan paha sebelah luar. Oke ya. Oke, kita tetap selonjor. Ini kaki yang betisnya sakit kita lipat gini guys ya. Nah, gini. Kalau kita lipat gini, ini yang bagian luar juga terasa guys ya. Kalau bagian dalam sudah enggak, ini bagian luar. Nah, makanya kita perlu sedikit peregangan. Kita pijat sini dari paha atas sampai betis. Ini guys ya. Kalau bisa sampai ke pangkal paha. Kita pijit guys ya. Misalnya sini yang sakit. Turun ke bawah. Sini juga sakit di belakang. Buat pijat yang senyaman mungkin. Kalau terasa sakit, kita kurangi tekanannya. Jadi biar kita yang pijat itu juga tidak kapok gitu loh. Sebetulnya pijat antara sakit dan tidak itu bisa kita ukur. Sekarang sudah mulai angin guys ya. Ini di luar sini angin loh. Ini kalau pakai minyak atau body lotion enak ini guys ya. Sekarang kita kasih gerakan gini guys ya. Oke, kita angkat pelan-pelan. Nah, supaya kalau bisa lutut ini jangan dipijat, hanya kita ini aja guys. Kita usap gini guys. Nah, habis itu kita turunkan ke lantai, kita angkat lagi. Oke.
guys ya. Dan kalau lutut kita sudah terasa enak, ini gerakan terakhir guys ya. Jadi telapak kaki dari lutut yang sakit kita tumpangkan di paha sebelahnya. Habis itu kita, walaupun ini tidak bisa turun sampai ke lantai, tidak apa-apa guys ya. Kalau bisa kita kasih gerakan lebih menekan ke lantai guys ya, supaya otot-ototnya lebih regang lagi. Enak guys ya. Oke, sekarang lebih enak lagi guys ya. Jadi kayak yang benjolan di sini sudah tidak terasa lagi guys ya. Sudah enak. Oke, gitu aja guys ya tutorial saya untuk masalah lutut, cara mengatasinya. Tolong bantu dengan like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.